goyangnya di bagian belakang. Iya. Bukan di tempat lain. Padahal kan orto semuanya aku di orto. Gigi bungsu itu posisinya kalau dia miring, artinya titik kontak dengan gigi depannya, di depan gigi bungsu itu tidak sempurna. Kayak kurat gitu kan, gimana sih kurat nih gitu. Jadi rasa-rasa mau dibius total tapi Selamat pagi pemirsa, kembali lagi hidup saya bersama Dr. Gigi Devia menemani pemirsa selama setengah jam ke depan untuk membahas sejumlah informasi menarik seputar dunia kesehatan dan estetik gigi. Kali ini saya akan ditemani oleh Marcella Zalianti yang akan membahas tentang gigi goyang. Nah, simak terus ya. Aku sekarang baru sampai di Dr. Gigi Devia. Jadi ini adalah hari dimana akhirnya aku memutuskan untuk melakukan tindakan yang selama ini kayaknya sudah ditunggu-tunggu, tapi pertimbangannya banyak sekali. Juga sudah melakukan diskusi-diskusi sebelumnya karena memang aku ini punya problem di bone ya, bukan giginya tapi bone-nya, which is agak more complicated. Dan mudah-mudahan aku percaya banget Dr. Devia and tim bisa memberikan solusi yang terbaik. So we'll see. Bismillah. Hai dok. Nah, ini dia dok. Si cantik. Halo. Dokter yang Silakan. duduk sini sana. Aku di mana? Nah, di sini. Nah, yang ditunggu-tunggu Akhirnya sudah ya, Dok. datang. Si cantik ini. Karena masalah kan hubungan dengan gigi goyang, Iya. jadi kelainan jaringan periodontal. Nah, kita ajak Dokter Dian juga untuk mengedukasi masyarakat juga nih. Mungkin pemirsa juga ada yang belum begitu tahu nih, spesialis perio itu apa sih? Di spesialis perio ini adalah salah satu bagian dari spesialis gigi yang fungsinya untuk merawat jaringan penyangga gigi. Nah, kan sesuai kan? Iya, jadi memang harus tim up, ada dokter perio ya dok ya. Iya, gitu. Jadi kita nanti akan melakukan perawatan untuk mengurangi kegoyangannya dan meregenerasi lagi tulang dan gusinya, sehingga nanti giginya dapat kembali berfungsi dan kembali seperti dulu. Iya, jadi tulang gigi itu bisa diregenerasi ya dok? Iya betul. Ya thank you. Thank you, Dharma. Ya minum-minum dulu. Ya. Minum dulu. Terima kasih. Sebaiknya cerita dulu nih, keluhan awalnya gimana sih Marcel gitu, sehingga semua tahu nih, jadi lebih waspada lagi untuk menjaga kesehatan giginya gitu. Jadi mungkin memang kayak case kayak aku tuh rasanya nggak terlalu banyak ya. Sementara aku kan giginya nggak apa-apa sebenarnya, tapi tulang aku nih, jadi di istilahnya tuh bone loss ya dok ya. Kemarin kita sempat foto. Jadi tidak hanya orto, jadi aku tuh pernah juga dioperasi gigi geraham belakangku. Jadi dulu kan ada yang mau tumbuh tuh pada usia tertentu, nggak ada tempat, nggak ada space. Terus giginya itu sebenarnya mengarahnya ke depan. Jadi itu yang membuat aku harus butuh orto. Impaksi namanya. Didorong kan, apa namanya dok? Impaksi, gigi impaksi. Gigi impaksi. Nah akhirnya dibelek, itu diambil gigi geraham. Aku tidak tahu apakah itu juga aku dengar bisa membuat gusi kita tuh traumatik. Ini aku goyangnya di bagian belakang, bukan di tempat lain. Padahal kan orto semuanya aku di orto. Gigi bungsu itu posisinya kalau dia miring, artinya titik kontak dengan gigi depannya, di depan gigi bungsu itu tidak sempurna. Jadi kalau kita makan sesuatu, dia gampang terselip di antara gigi bungsu dengan itu. Itu pencetus awal dari kerusakan yang sekarang ini gitu. Ada lagi nggak sih dok yang memicu gigi goyang kayak aku nih ya? Apakah gelincing gitu? Jadi kebiasaan menggeretakkan gigi yang terlalu keras itu juga salah satu faktor yang membuat gigi kita itu terjadi trauma oklusi namanya. Trauma yang berulang terus-menerus berlangsung dalam jangka waktu lama itu juga
membuat ligamen periodontalnya jadi trauma. Itu juga salah satu faktor yang membuat giginya goyang juga. Nah, memang gigi goyang belakang itu banyak penyebabnya. Bisa juga karena karang gigi. Ya memang betul sekali dok. Jadi karang gigi itu dia awalnya hanya mengiritasi si gusinya yang kita sebut gingivitis, radang pada gusi. Jika tidak ditangani, tidak dibersihkan dengan cepat, dia akan lama-kelamaan, akan merusak tulang. Dia lama-lama menjadi periodontitis, merusak jaringan tulang. Ditambah awalnya bagian belakangnya juga kan waktu ada gigi impaksi tadi. Nyelip-nyelip makanan juga, karang gigi pasti kebentuk, jadi kerusakan tulang lagi. Jadi makanya di kelilingnya jadi rusak semua tulangnya dan efeknya ya giginya goyang. Tapi yang paling penting sih karena gigi belakang itu susah dijangkau biasanya. Gitu. Iya. Nah, sekarang treatment yang paling tepat untuk masalah gigi goyang gitu ya, khususnya di geraham kayak aku tuh apa, Dok? Nah, Dokter Rian gimana tuh? Nah, yang pertama dilakukan adalah pembersihan karang gigi. Kemudian kita nanti akan cek kedalaman poketnya. Poket itu memang dia selalu ada dalam kondisi normal dengan kedalaman 0 sampai 3 mili. Kantong gusi. Kantong gusi, betul. Betul. Ya, gitu. Nah, ketika dia lebih dari 3 mili, 3 sampai 5 mili kita sebutnya gingivitis. Di atas 5 mili kita sebutnya periodontitis. Itu pasti terjadi kerusakan tulang. Berarti aku termasuk periodontitis kalau dilihat dari gambar. Betul, karena terjadi kerusakan tulang di situ. Iya, periodontitis. Kan kita udah ronsen, kita udah pakai ronsen foto, kita pakai 3 dimensi sehingga bisa melihat dengan jelas sampai di mana kerusakannya. Yang sebelah kiri itu lebih parah dibandingkan dengan sebelah kanan. Karena kita lihat di ronsen, sebelah kanan itu tulangnya ada bagian di gigi itu yang masih ada tulangnya. Jadi ada tulang yang masih melekat ke gigi. Sementara yang sebelah kiri ya dok, nggak ada tulang sama sekali. Jadi makanya dia lebih goyang, kasusnya lebih parah periodontitisnya dibandingkan dengan sebelah kanan. Makanya sebelah kanan itu kemarin kita rawat duluan dok. Yang sebelah kanan kita rawat duluan, baru nanti kita akan rawat yang sisi kirinya. Jadi dok, treatment atau solusi terbaik buat kasus gigi aku yang kita bisa lakukan hari ini apa aja nih dok? Jadi hari ini kita akan ngecek lagi nanti kondisi karang giginya. Kalau ada karang gigi nanti kita akan bersihkan. Kemudian step keduanya kita akan lakukan kuretase. Jadi akan kita bersihkan seluruh permukaan dentin dan akar gigi. Kita bersihkan dari biofilm bakteri, dari kalkulus, dari plak, semua kita bersihkan. Kemudian yang berikutnya kita akan lakukan treatment PRP atau platelet rich fibrin. Jadi dari darahnya Mbak Marcel nanti akan diambil, kita ada alat khusus, kita akan olah sehingga nanti akan terbentuk namanya PRP. Jadi plasma darah yang kaya akan fibrin. Nah, dia akan trombosit juga ya, dok. Dia berfungsi sebagai growth factor. Growth factor dia akan merangsang penyembuhan lebih cepat, sel-sel beregenerasi dengan lebih baik. Kemudian kita harapkan terjadi regenerasi tulang, kita berharap regenerasi gusi, sehingga nanti giginya akan menjadi lebih kuat dan dapat berfungsi. Dan kegoyangannya pastinya juga akan sangat jauh berkurang. Sangat berkurang ya. Jadi kita akan coba dulu untuk menyelamatkan gigi ini dengan kuret dan dengan PRP dengan PRP, gitu. Nah, yuk kita ke PRP aja. Dan untuk pemirsa, kalau mau tahu PRP, nanti setelah yang berikut ini. Jadi di sini kita pengambilan darah, pengambilan darah sama infus vitamin C ya. Itu vitamin. Kita punya vitamin. Jadi nanti diinfus dulu, ada darah dulu, habis itu baru diinfus. Vitamin C supaya pemulihannya lebih cepat ya dok ya. Jadi nanti kemungkinan kita kerjain yang kanan aja dulu, dok, supaya yang prognosanya lebih bagus dok. Kita lakukan PRP untuk regenerasi tulang di sisi kanan dok, di geraham kanan paling belakang. Ya setelah Marcella datang kita bisa segera kerjakan dok. Hai dok. Halo. Udah selesai udah selesai. Itu juga tadi udah selesai. Udah. Ambil darah juga udah selesai. Ini aku liatin, ini ronsen pertama. Marcella datang tanggal 3 bulan 6. Tanggal 3 bulan 6. Kita ronsen di kondisi tulangnya yang sebelah kanan. Nah, ini kondisi tulang yang sebelah kiri. Yang sekarang ini kan setelah di splinting kemarin tuh jauh lebih bagus yang sebelah kanan, dan yang sebelah kirinya karena dia nggak ada apa-apa ini tambah buruk jaraknya. Jadi prognosis ini jauh lebih
jelek daripada yang ini, sehingga untuk mempertahankan ini bisa normal sebaiknya kita kerjain yang sebelah kanan dulu. Nanti ini udah berfungsi, baru sebelah kiri. Karena jangan sampai yang sebelah kanan yang prognosisnya baik didiamkan, tidak segera ditindak, malah dia tambah mempercepat proses kerusakannya. Kalau ini kan udah mulai membagus nih. Kalau terlalu lama juga didiamkan, kotoran infeksi tidak diambil segera, ini jadi prognosis lumayan baik menjadi lebih buruk. Nanti terjadi seperti ini juga gitu. Karena kan udah splinting nih, ini kan belum di splinting. Jadi ini kita kerjain dulu, abis itu udah selesai ini baru ini kita kerjakan. Saya dan Dokter Ria berharap ini bisa pulih normal karena prognosis ini kan yang sebelah kiri jelek sekali. Kemungkinan keberhasilannya kecil. Jadi mendingan ini ya ujung-ujungnya nanti kemungkinan ini dicabut karena sama sekali tuh lihat nih kan nggak ada tulang sama sekali. Kelilingnya kosong. Sekelilingnya kosong gitu. Kita lihat di sini kan juga dia nggak ada keliling kosong. Nah, kenapa nggak yang kiri dulu dok? Berarti hari ini? Karena ini prognosisnya jelek. Kita mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Tapi kalau ini prognosis baik, kita diamin terus, dia tambah lama, tambah jadi buruk juga. Tambah buruk. Jadi akhirnya dua-duanya dicabut. Karena ini kan udah mulai nempel nih tulangnya. Kecuali kalau kemarin tidak ada respon penyembuhan ya, kita bisa pilih nih mungkin yang kanan. Tapi kalau ini kita udah pertimbangkan sama dokter, sebaiknya ini dulu supaya ini kemungkinan hidupnya jauh lebih besar. Jangan memperburuk yang sudah baik menjadi buruk gitu, karena iya dong. Itu aku setuju. Tapi kan kita berusaha. Mana tahu ini dengan sekarang. Ya, Aku malah tadi pengen kiri dulu. Maksudnya PRP-nya dicoba juga. Mau coba aja. Nanti kita lihat kondisinya ya. Kalau saya bisa, kita langsung kerjain ini. Oke? Oke dok, jadi kita sekarang cleaning dulu ya dok ya? Terus kita akan dikuret. Kuret itu berapa lama dok biasanya? Jadi yang kita lakukan nanti setelah dibersihkan itu kita kuret. Kuret sih nggak lama ya, untuk satu gigi itu mungkin 10 menitan lah gitu. Aku tuh membayangkannya serem nih, kayak dikuret gitu kan, gimana sih kuret nih gitu. Jadi rasa-rasa mau dibius total ya. Tapi makanya bukan di rahim doang ya, dikuret ya. Di ternyata itu dia, makanya aku bilang ini kan kalau kuret di rahim tuh kan kayaknya serem ya. Ini kalau di gigi ternyata lebih cepat. Lebih cepat dan nggak usah khawatir dan lebih nyaman kok dia. Jadi ya berarti nggak sakit. Berarti nggak sakit ya dok. Pasti mau nanya kan, sakit nggak sih dok? Terus anestesinya gimana nih dok? Nanti kita olesin dulu topikal anestesinya supaya nanti kita suntik lebih nyaman dan pastinya kita suntik nantinya. Jadi prosesnya nanti mulai kuret, PRP semua pasti jauh lebih nyaman dan nggak ngerasain apa-apa. Pasti jamin nggak sakit. Oke. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan lakukan kuretase dan treatment PRP-nya ya Mbak ya. Scaling dulu tadi kan? Ya, pertama sebelum itu saya akan scaling dulu giginya. Anestesinya udah selesai ya. Sekarang kita mulai buka jaringannya. Udah bisa. Udah nggak lagi. Cuma tadi doang. Kita mulai ya. Ini aku berusaha sama dokternya supaya lingkungannya nggak dilepas dulu. Kalau lingkungan dilepas, pasti gigimu udah loncat keluar. Jadi kita diambil yang buka yang sebelah ke pipi dulu supaya masih nyangkut di lingkungan. Oke? Kanan dikit boleh.
giginya masih bisa dipertahankan, jadi kita lakukan bone graft, PRP. Bone graftnya tadi kita ambil dari tubuh sendiri, atau kita sebut juga autograft. Dan tadi memungkinkan juga untuk kita ambil, Mbak. Oke. Nah, udah selesai. Itu tadi. Sakit kan? Ternyata tidak seperti yang kubayangkan ya, seseram yang kubayangkan. Bayinya gimana gitu ya? Udah kayak operasi aku udah mau bius total. Ternyata aman ya, nggak ada sakit, Ternyata nggak ada iya, ini ya. aman sih dok, dan rasanya memang agak lebih enteng ya. Benteng ya. Iya. Jadi tadi kita barusan kuret, kita barusan bersihkan jaringan-jaringan di sekitar giginya, biofilm dari bakteri kita bersihkan. Kemudian kita aplikasikan PRP dan kita tutup lagi si gusinya. Dijahit lagi, dikembalikan lagi. Kita tinggal tunggu proses healingnya. Gitu. Alhamdulillah akhirnya. Tapi yang penting perawatan setelah operasi ini jauh lebih penting. Ya, itu yang paling penting, Dok. Paling penting. Jadi memang udah selesai, bukan berarti that's it ya iya, dok. jangan Jadi memang cuek gitu. Harus ada lebih treatment ekstra supaya kita berharap ini bisa berfungsi kembali. Iya. Ya kan? Jadi setelah perawatan ini sangat penting, jaga kebersihannya, pakai dental floss, sikat gigi harus gigi sampai ke tetap sana. Dan biasanya kita cara kerja PRP itu kita prosesnya tuh dia akan efektif di dalam gusi ini berapa lama sih dok? Dia Atau akan langsung gitu? Bekerja meregenerasi, dia langsung ditaruh, dia pasti akan bekerja. Oke. Nah, pembentukan tulangnya mungkin 2 sampai 6 bulan baru kita lihat harapkan lagi si ya. tulang barunya tumbuh. Nanti kita observasi lagi. Selama 6 bulan kita lihat gimana progresnya, apakah tulangnya terbentuk, seberapa banyak terbentuk, keluhannya apakah masih ada, nanti kita cek semuanya. Oke. Nah, PRP itu dokter Ian kan mungkin pemirsa mau tahu nih apa sih Iya. PRP itu ya kan? Iya. Masalah juga Banyak mau mungkin loh, jelas, karena kan? teman-teman juga begitu banyak yang nggak tahu bahwa PRP itu ternyata bisa untuk dental. Biasanya kan dia biasa- lebih iya. untuk kecantikan Ya, gitu untuk kan, wajah kan, kesehatan. biar, Iya. Iya, biar iya, glowing betul. atau biar awet muda gitu. Sekarang kenapa kita di gigi juga pakai PRP nih? Dan Masalah aku juga memang pakai- kekeh minta ke dokter ya, Iya. ternyata aku belum menemukan soalnya dokter di Indonesia sih yang Pakai pakai PRP. metode PRP gitu. Aku taunya waktu itu kan dari di Jerman gitu ya dok ya, dan Iya. aku agak ngotot ya dok karena kan Iya. aku merasa lebih secure karena itu dari darah sendiri kan. Iya, iya, iya. Gitu untuk Emang menyembuhkan pasien ini banget, dapat care banget, Health conscious-nya. dan dia mencari ilmunya tuh dia pengen taunya itu besar. Jadi apa sesuatu yang terbaik buat tubuhnya dia cari tahu. Iya, iya. Hebat sih gitu. PRP itu dia plasma darah, jadi kan singkatannya platelet rich plasma. Jadi dia kaya akan plasma, jadi kaya akan trombosit, di mana dia berfungsi sebagai growth factor. Iya. Growth factor itu dia akan mempercepat penyembuhan, merangsang pertumbuhan. Nah, di situ kita harapkan dia tulangnya terbentuk lebih baik, gusinya terbentuk lebih baik, dan dia karena dari darah sendiri kecil kemungkinan untuk ditolak oleh tubuh, dia lebih biokompatibel, dan kita harapkan hasilnya juga tentunya akan lebih baik ya dok ya. Jadi kemungkinan alerginya itu kecil gitu. Ya, karena dia dari tubuh kita sendiri. Jadi diambil dan fresh, kita nggak nunggu-nunggu. Tadi sebelumnya udah diambil, langsung kita kerjakan dan langsung ditaruh di gusinya. Paling berapa menit ya? Iya, Udah bisa iya. tripod gitu, udah langsung bisa dimasukin ke ininya, ke Ke tubuhnya. gusinya tadi dok. Ya, betul. Dok, aku mau tanya juga deh, kalau PRP ada batas waktu nggak sih ketika darah diambil terus harus digunakan tuh, ada boleh jarak apa harus langsung digunakan si darahnya untuk PRP? Jadi memang sebaiknya segera digunakan ya, supaya dia nggak terkontaminasi Iya, dan dia lebih steril, fresh, ya. ya, dia lebih Iya, steril. iya. Semakin lama di luar tentunya dia semakin kondisinya kan nggak bagus. Iya. Jadi sebaiknya Masuk segera akal. digunakan setelah darahnya diambil. Oke. Karena kemungkinan termasuk kuman sebenarnya. Iya, mencegah makanya. itu. Jadi kita lebih cepat lebih baik pasti Iya, ya. lebih cepat, lebih Terus baik, kemudian ya. ada nggak kondisi tertentu dari orang tersebut ya, apa darahnya atau kesehatannya yang tidak bisa di PRP? Nah, terutama pada kasus-kasus dia mempunyai kelainan darah, Ya. kanker darah, leukim. Jadi itu kita mesti waspada banget, kita konsultasi dulu sama dokter yang merawat.
apakah memungkinkan atau tidak. Darahnya pun diambil tuh jadi kampi arpi Dan, gitu. Jadi pada pasien-pasien yang memiliki penyakit sistemik juga, Iya. penyakit jantung, diabetes yang tidak terkontrol, kita juga mesti konsulkan dulu. Iya, Kita pasti lebih cek lebih detail. Kita juga nggak sembarangan untuk apakah hal itu dapat dilakukan atau tidak. Ya. Lalu kemudian after kita selesai ini ada perawatannya lagi nggak sih? Kayak after PRP itu? Khusus mungkin pantangannya atau apa gitu? Kalau perawatan di rumah, ya kita harus tetap sikat gigi dengan baik. Itu ya. Harus pakai floss, dipastikan dia terjaga kebersihannya. Juga nanti akan dibawakan obat kumur dan gel. Obat kumur itu berfungsi untuk menjaga dan melindungi dia dari bakteri. Kasih gel juga untuk merangsang pertumbuhannya, penyembuhannya, dan nanti bakteri juga sifat gelnya. Kemudian pakai floss. Yang penting adalah harus betul-betul bersih kondisi di situnya. Gitu. ya, Makan apa aja? Jangan makan yang keras-keras dulu. Ya. Tetap harusnya. seperti sebelumnya Ya, ya. daerah sana jangan dipakai. Soft. Iya, Dia harus betul. rest pokoknya ya, Ya, harus istirahat dulu. istirahatkan dulu sampai dia masa penyembuhan. Jangan dikasih trauma dulu kan dia goyang. Jadi nanti si pertumbuhan si Dia lebih cepat. nggak terganggu pertumbuhan Ya, betul. sel-sel yang kita harapkan tumbuh karena dipakai berfungsi terus kan. Iya. Dan jangan lupa kontrol ke dokter gigitnya supaya Berapa lama kemudian kontrolnya, Dok? Jadi setelah tindakan ini 10 hari lagi 10 kita hari. kontrol. Kontrol ya. Nah nanti setiap berapa hari setelah 3 bulan lah ya dok ya, Iya. kita kontrol lagi 3 6 bulan bulan pertama kemudian Kita lihat. setahun. Nah setahun observasi. biasanya kita Iya. ronsen foto ulang gitu. Setahun ya, oke. Dokter mungkin terakhir ya, ada tips nggak? Kayak misalnya aku kemarin kan, aku beberapa kali ya pasang orto. Kita nggak tahu apakah itu adalah salah satu penyebab juga ke apa yang terjadi sama aku. Mungkin dok ada tips nggak buat teman-teman, karena orto ini kan banyak sekali digunakan dok. Iya betul. Jadi memang ini buat pemirsa dan buat teman-teman sekalian yang lagi perawatan orto, jadi tetap jaga kebersihan, sikat giginya itu lebih ekstra lagi dibandingkan orang yang tidak pakai kawat. Dan yang penting setiap ke dokter gigi harus kontrol dan harus dibersihkan giginya, jangan sampai kontrol orto aja gitu. Dikontrol aja orto digerak-gerakin tapi nggak dibersihin. Artinya apa? Akan merangsang kuman, karang gigi, plak, menyebabkan penyakit daripada jaringan gusinya. Jadi tetap harus menjaga kebersihan dan kontrol ke dokter gigi gitu. Kalau gitu sudah selesai ya dok. Aku Oke, dokter Hari ini sudah selesai. kita kontrol nanti 10 hari ya. I feel so much Oke. better. Terima kasih dok. Oke, sampai ketemu 10 hari ya. Iya. Selamat. Yuk. Ya, ketemu lagi. Sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum. Hebat banget kuat dan sabar. Yuk kita ambil